Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisca dengan NIM 67 dari ruang R001 dari Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi angkatan 2022. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai depresi. Menurut WHO atau World Health Organization 2023 menyatakan bahwa diperkirakan sekitar 3,8% orang di dunia mengalami depresi, termasuk di dalamnya adalah 5% orang dewasa yang terdiri dari 4% terjadi pada pria dan 6% terjadi pada wanita. Wanita lebih mungkin mengalami depresi dibandingkan dengan pria. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan hormon pada wanita. Mari kita bersama-sama mempelajari tentang depresi yang mungkin belum kita ketahui. Menurut kalian, apa sih depresi itu? Depresi adalah gangguan suasana hati atau mood yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan kehilangan minat terhadap hal-hal yang disukai. Depresi itu sendiri lebih dari sekedar perasaan sedih, serta bukan juga sekedar kesedihan, di mana seseorang dengan keadaan depresi biasanya dibarengi dengan perasaan tidak berharga, putus asa, sensitif, hingga sikap agresi seperti bunuh diri. Untuk menyatakan seseorang mengalami depresi apabila dalam waktu 2 minggu individu tersebut harus mengalami 5 gejala atau lebih yang melibatkan suasana hati tertekan dan kehilangan minat atau kesenangan. Selanjutnya, apa saja sih simptom-simptom depresi? Yang pertama, suasana hati yang tertekan hampir sepanjang hari, seperti merasa sedih, putus asa, hampa, atau diamati oleh orang lain tanpa menangis. Yang kedua, berkurangnya minat atau kesenangan pada semua aktivitas hampir sepanjang hari. Yang ketiga, penurunan atau peningkatan berat badan yang signifikan tanpa diet. Yang keempat, insomnia atau hipersomnia hampir setiap hari. Yang kelima, agitasi atau retardasi psikomotor hampir setiap hari. Yang keenam, kelelahan atau kehilangan energi hampir setiap hari. Yang ketujuh, merasa bersalah tidak berharga hampir setiap hari. Yang kedelapan, konsentrasi menurun hampir setiap hari. Yang kesembilan, pikiran yang berulang-ulang tentang kematian atau ketakutan akan kematian, keinginan untuk bunuh diri berulang tanpa rencana khusus, itu hampir setiap hari. Gejala-gejala tersebut menyebabkan tekanan atau gangguan yang signifikan secara klinis pada fungsi sosial, pekerjaan, atau bidang fungsi penting lainnya. Risiko yang dapat ditimbulkan akibat depresi sebagai berikut. Yang pertama, bunuh diri. Individu yang sedang menderita depresi memiliki pikiran berulang-ulang tentang kematian, keinginan bunuh diri, hingga rencana bunuh diri secara spesifik. Yang kedua, gangguan tidur. Gangguan tidur yang biasanya hadir pada individu yang sedang mengalami depresi meliputi insomnia dan hipersomnia. Selanjutnya, yang ketiga, ada gangguan interpersonal. Individu dengan gangguan depresi cenderung mudah tersinggung hingga berpengaruh pada hubungan interpersonal pada individu tersebut dengan sekitarnya. Selanjutnya, yang keempat, ada gangguan pola makan. Pola makan pada individu dengan keadaan depresi terdapat dua kecenderungan, yaitu berkurangnya selera makan atau peningkatan nafsu makan hampir setiap hari, dan hal itu juga akan berpengaruh pada kondisi fisik. Yang kelima, ada perilaku-perilaku yang merusak. Selanjutnya, faktor penyebab depresi. Depresi sendiri tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja, namun ada beberapa faktor yang ikut berperan yang menyebabkannya. Faktor-faktor yang dihubungkan dengan penyebab depresi tersebut dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, faktor biologis. Seseorang individu yang memiliki keluarga dengan riwayat depresi terdapat kecenderungan mengalami depresi juga. Dalam penelitian biopsikologi, norepinefrin dan serotonin merupakan dua neurotransmitter yang paling berperan dalam patofisiologi gangguan mood. Pada wanita, perubahan hormon dihubungkan dengan kelahiran anak dan menopause dapat berperan dalam meningkatnya risiko terjadinya depresi. Penyakit fisik yang berkepanjangan dan tak kunjung sembuh hingga menyebabkan stres serta depresi.
Selanjutnya, faktor psikologis. Individu yang cenderung dependen merasa memiliki harga diri yang rendah, tidak asertif, dan menggunakan ruminatif coping. Ketika seseorang merasa tertekan, akan cenderung fokus pada tekanan yang mereka rasa dan secara pasif merenung daripada mengalihkannya atau melakukan aktivitas untuk merubah situasi. Pemikiran irasional yaitu pemikiran yang salah dalam berpikir, seperti menyalahkan diri sendiri atas ketidakberuntungan, sehingga individu yang mengalami depresi cenderung menganggap bahwa dirinya tidak dapat mengendalikan lingkungan dan kondisi dirinya. Hal ini dapat menyebabkan pesimisme dan apatis. Selanjutnya, faktor sosial. Selain kedua faktor di atas, faktor sosial juga andil dalam menyebabkan depresi, seperti kejadian tragis seperti kehilangan seseorang atau kegagalan dalam pekerjaan. Yang kedua, pasca bencana. Selanjutnya, yang ketiga, melahirkan. Yang keempat, masalah keuangan. Yang kelima, ketergantungan terhadap narkoba atau alkohol. Yang keenam, trauma masa kecil. Yang ketujuh, terisolasi secara sosial. Yang kedelapan, faktor usia dan gender. Yang kesembilan, tuntutan dan peran sosial. Yang kesepuluh, dampak situasi kehidupan sehari-hari. Penanganan dari depresi. Depresi dapat ditangani dengan berbagai hal, seperti yang pertama, penanganan secara biologi. Beberapa obat yang umumnya digunakan untuk dapat mengobati gangguan depresi dan gejala depresi dari gangguan bipolar. Obat-obat ini termasuk inhibitor reuptake serotonin atau norepinefrin selektif, antidepresan tricyclic, dan inhibitor monoamin oksidase. Terapi elektrokonvulsif atau ECT, terapi ini memberikan peningkatan yang signifikan bagi mayoritas orang dengan depresi mayor yang gagal merespon penanganan dengan obat-obat antidepresan. Selanjutnya, yang kedua, penanganan secara psikologis. Yang pertama, terapi kognitif behavioral atau CBT. Pada terapi ini, terapi bekerja sama dengan klien untuk mengidentifikasi pola pikir yang tidak sehat, lalu setelahnya mengajarkan keterampilan baru untuk menghadapi stres dan tantangan. Terapi ini berfokus pada pemahaman dan perubahan pola pikir negatif mereka ke arah yang diinginkan, ke arah yang lebih baik. Yang kedua, terapi interpersonal atau EPT. Klien pada terapi ini dibantu untuk mengatasi konflik hubungan, kerugian, atau isolasi yang mungkin mempengaruhi suasana hati mereka. Yang ketiga, terapi kognitif atau MBCT. Terapi ini bertujuan untuk membantu pasien mengenali pola pikir negatif dan mencegah kembali ke episode depresi. MBCT menggabungkan teknik CBT dengan praktik meditasi dan kesadaran. Yang keempat, terapi psikoedukasi. Dilakukan dengan cara memberikan informasi yang tepat kepada pasien tentang gangguan mood, termasuk gejala, penyebab, strategi untuk mengolah perasaan dan stres. Selanjutnya, yang kelima, ada terapi psikoanalisis. Pendekatan ini menggali masalah emosional yang mendasari dengan berfokus pada pemahaman mendalam tentang pikiran bawah sadar dan pengalaman masa lalu. Ini membantu pasien memahami akar penyebab gangguan mood mereka. Yang keenam, terapi penerimaan komitmen. Terapi ini mengajarkan pasien untuk menerima perasaan dan pikiran mereka tanpa menghindarinya, sambil tetap berkomitmen pada nilai dan tujuan hidup yang penting bagi mereka. Yang ketujuh, terapi keluarga atau pasangan. Terapi ini melibatkan anggota keluarga atau pasangan untuk bekerja sama dalam mengatasi gejala dan memperbaiki dinamika hubungan. Selanjutnya, yang kedelapan, terapi kognitif perilaku. Terapis kognitif perilaku percaya bahwa pikiran yang terdistorsi memainkan peran penting dalam perkembangan depresi. Orang dengan depresi biasanya lebih fokus pada bagaimana perasaan mereka daripada pikiran yang mendasari kondisi perasaan mereka. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.